وإلى ما أتانا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة حسن بسم الله عبد العبود وحضرة الشيخ أبو قدر الجلال وحضرة الشيخ محمد سلمان المدني وحضرة الشيخ رسول عبد الله البنجري وحضرة الشيخ بشر أنوار بن اسماعيل البنجري وحضرة الشيخ ومن بدر البنجري ما شاءنا معلمين وزوجتي وذريتي من الله يغفر له ويرحمهم ويرد درجات من الجنة ويقول بأسرارهم والبرهم وعلومهم في الدين والدنيا والأخرى ربنا حضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخالتنا ولأسرنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلده من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى نية الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Dan berkata Syekh Abdul Madian rahimahullah ta'ala bermula jizlin Syekh itu orang yang memberi khalis akan dikau dengan segala perangai si Syekh tadi, dan si Syekh ini tadi pula memberi akan adab akan dikau dengan segala jalannya, dan menarangi Syekh tadi akan hatimu dengan segala penerangan. Ujar Syekh Abu Madian dengan syarat tadi arti Syekh itu seorang belajar, bukannya ada seorang guru tapi kita dudukan karena itu arti Syekh itu kemarin seorang di situ belajar, orang bawirin, seorang bawirin, orang sembahyang, seorang bukannya arti Syekh itu ada namanya Syekh itu ulama, lalu kita duduk-dudukan banyak itulah, dan itu kadang-kadang dapat kita. Artinya nang sejalan lawan jalan sendiri. Sudah bayang seorang bayang juga, sudah bawirin seorang empat juga. Artinya sejalan artinya. Apabila sejalan lawan si guru tadi, maka Allah memberikan lawan orang yang sejalan tadi akan sifat ikhlas, walaupun hari-hari punya kada kawa ikhlas, amal kada kawa ikhlas, bagawi kada kawa ikhlas, beribadah kada kawa ikhlas, tapi barakatinya sejalan lawan seseh, maka seseh ini tadi lalu Allah memberikan lawan si murid tadi barakat seseh tadi melalui seseh. Lalu asalnya murid kada tapi ikhlas menjadi ikhlas. Dan si guru tadi pulang memberikan ikhlas dengan segala perangainya, dan memberi si guru tadi akan adab, akhlak atau tata cara. Asalnya seorang pada tapi beradab, kembali kita diubah oleh Allah barakat mengumpati jalan si guru tadi. Jadi syaratnya tadi kurang belajar, duduk, orang bawirin, empat, orang sembahyang, jemaah. Itu hati guru, bukannya hati guru kedudukan di tanah Tuhan. Itulah akhirnya itu guru rumah itu. Guru rumah. Dan pulang si guru itu akan memberikan adab tadi. Allah memberikan adab melalui si guru tanpa nyawa belajar. Dengan segala jalan si guru. Kemarin di sini ada cerita ini. Orang ini ilmu luar bujur, sudah wudu bujur, sembahyang bujur, ilmunya sudah serba bujur tadi. Mandi junubnya bujur, apanya bujur, tapi setiap kali beramal hatinya kada kawa ikhlas. Atau setiap kali beramal di dalam hatinya timbul takabur, sombong.
atau merasa lebih baik pada orang, atau apabila beribadah timbul ujub, rasa bangga diri rasa lebih hebat. Salah satunya kemarin insiden apabila ikam belang kurma seorang syekh belang, lalu duduk seorang di situ sambil duduk memajamkan mata, walaupun satu hati orang guring itu, hati orang guring memajamkan mata. Dari cahaya terang nantinya lihat, apabila bapak jam maka timbul cahaya gelap. Itu guring adanya, walaupun telinga masih mendengar, lalu dalam hati ini berdoa, Allah, ya Allah ya Tuhanku, mudahan berkat ini penyakit yang ada dalam hatiku ini dibersihkan. Ya Allah, meminta dengan Allah di situ. Lalu disebut akan sisih tadi akan segala jalannya dan menerangi sisih tadi akan hatimu dengan segala penerangan yang ada lawan si guru. Si guru diberi oleh Allah akan penerangan hati. Contoh pada waktu beramal. Pada waktu beramal si guru selalu ingat lawan Allah. Seorang pada waktu beramal pada ingat. Tapi seorang tak duduk lawan si guru. Seorang pada tapi ingat ini barakat si guru tadi. Lalu guru ini jangan berbahasa kita minta kontak, minta setrum. Lalu apa yang ada di dalam ingatan si guru, kayak tujuan Allah memberi di dalam ingatan kita. Nah itu penerangannya. Si guru memberikan penerangan di dalam hatimu atau batinmu tadi. Artinya Allah memberikan penerangan lawan si guru, lewat si guru belum lewat nyawa. Tapi mau empat gawean orang, mau empat orang beli, orang berjelatin adat empat, orang berjelasin empat, entah baca wakiah empat, orang berjelatin empat, orang berjelatin atas empat. Itu pada waktu lama. Lalu karena si guru ini memberikan penerangan di dalam hatimu, dan syekh itu orang nama himpun kan akan dikau di dalam hadirnya dan memeliharakan akan dikau di dalam gaibnya. Ini si syekh tadi. Selain ikam diajari secara adab luar dan dalam, dibersihkan luar dan dalam. Lalu apa pula? Lalu sesuai ini menghimpunkan akan dikau di dalam hadirnya. Artinya selama ikam hadir di hadapannya, itu. Selama ikam berjamaah lawannya, itu. Selama ikam sawirid lawannya, artinya hadirnya. Selama hadirnya adanya itu. Selama ada seorang ada, sihir ada, itu. Lalu sihir menghampirkan, menghimpunkan akan didikkan dikau di dalam hadirnya. Dibantu oleh si guru masuk. Nah membantunya Allah sebagaimana Allah memberi lawan si guru, maka itu juga seorang diberi oleh Allah. Kemarin contoh lampu, anggap si guru lampu Allah Ta'ala, anggap listrik. Jadi listrik ini mengalir ke lampu. Kalau lampu menyala, dikarenakan seorang para doa lampu lalu tarang duanya itu.
Zahir seorang utara artinya kayak ini mata kada berjalan kada tantuk, hati pulang apabila mata ini nyaman melihat, hati senang kalau tak luar dalam sudah senangnya tak. Dan di dalam hadirnya contoh dari gurunya berdoa, seorang ada taubat yo, seorang di rumah ada hadirnya tidak dapat tentang bedanya istiqomah lalu ada haur syar'i tentang udzur syar'i apabila udzur syar'i tetap dihitung oleh Allah. Apabila udzur syar'i ada, makanya biasa ini pas ada aurat ini nang kada kau ditinggalan. Ada kalanya urusan dunia, ada kalanya urusan akhir, ada saling kepentingan. Lalu Jasdin pulang dan si guru tadi memelihara akan dikau di dalam gaibnya. Nah, dalam gaibnya artinya siapa nyawa di situ ada. Saya itu juga kena apabila nyawa mereka kumpul lah. Kalau gurunya nanti atau gurunya haur biasa jam segini atau biasa jam segini ini 4 seorang pas pada waktu itu sidenya kada kalau seorang koler itu boleh atau meninggal. Nah, pada waktu lagi sedang hidup siapa sih ada sih itu seorang ada sih itu aja dihitung orang. Kalau seminggu 2 kali dia melihat mantap, kalau entah meninggal gurunya tetap dihitung 2 kali aja dalam seminggu walaupun setahun jadi seminggu 2 kali hari apa itu aja. Dan itu pun dengan syarat jika istiqomah sebelumnya. Dan di dalam gaibnya letak contohnya secara jahir atau secara hadirnya nyawa duduk letak belajari hati nyawa belajari zahir nyawa belajari hadirnya aja dan gaibnya pula kayak tujuan pulihkan nyawa itulah pulihkan nyawa pulingan bangkitnya ada nang goreng ada nang begawi dunia ada nang nonton TV macam-macam si guru apa nanti gawe doa si guru ada nang gampang doa si gurunya mudahan si anu belajar biasa beramal biasa bertawhid namanya sahabat belajar si guru doakannya tak hanya dimahimpunakan dan memelihara daripada baik gaibnya. Jadi punya seorang satu mat juga dapat kesenangan walaupun sedikit berdoa sejam sedikit berdoa tapi seorang kebiasaan dua sedikit 5 menit juga dapat tetap. Seorang murid bela subuh si guru aja nama doa lagi tenang. Mana hidup ya Allah. Si guru ya Allah, saya ya Allah, di sini saya pernah beramal, saya pernah belajar, dapat ini, mudahan ini si gurunya kan memelihara daripada gaibnya, kan nyawa kadada sedikit kadada. Artinya masing-masing hauran, seorang berbulik hauran, macam mana? Ada nama gawi dunia, ada nama guru, ada nama macam-macamnya. Presiden pada gaibnya tetap memelihara secara jahir aja memelihara basil batu tonggulik bayangan orang itu masih ada di mata jadi seorang di mata seorang aja kita bilang dada di mata si guru ini hanya kulit hanya tuntung hanya selesai acara kulit sini ke rumah duduk walaupun sedih sambil duduk tapi bayangan orang
pada waktu sudah berdiri, pada waktu nantinya, pada waktu itu orang ditimbulkan si sidin, timbulkan sidin. Dan pada waktu gaibnya, artinya tutup acara atau sidin nanti tetap digunakan. Jadi doakan orang dan jadi banyak umur dan sehat dan abad dan abad, tapi itu maksudnya seorang syekh kalinya gampang seorang syekh nyaman jadi ustad. Bedanya ustad dua syekh apa jauh, dan benar syekh pada ustad. Kalau ustad ini asal bandar, asal bohong. Ibaratnya itu ibarat bandar itu Mbak Bawungap itu yang kalian mikirkan nya asal Bawungap sesuai dua fakta dan dalil. Terkadang cara menyampaikannya pun ada babi kirinya. Ada orang berpikir ini walaupun muncul kalimatnya, walaupun kayak ini pahamannya, menyampaikan bilang kadakawa sambah asal bang siapa pada waktu menyampaikan di dalam hati seorang ada sifat rasa pintar pada orang nanti pada hidup, atau di dalam hatinya ada rasa ujub seorang sekolah di langit, timbulnya entah. Kalau Bu Ustadz gitu, bang kan ada urusan yang penting akan disampaikan kisahnya bujur, walaupun bujur juga cuma salah entah. Kalau seorang syekh ya sebelumnya menyampaikan ini berpikir dulu cara penyampaiannya kayak apa, di dalam hatinya kayak apa pada waktu menyampaikan tuh bilang itu berpikir sendiri. Kalau cara penyampaiannya terlalu kasar, kalau tak berpikir karena ada yang asal letok bang. Nah, ini gitu perbedaan antara syekh lawan ustad. Ustadnya ini ada perbedaan angka ini kayak itu bang sudah. Kalau tahu isinya amaratul besok menyampaikan ini pada waktu menyampaikan bujur dan ada sampaikan itu bujur, tapi kurang menyampaikan pada waktu menyampaikan hatinya timbul banyak timbul sesombong. Aku kalau aku pintar banyak, buktinya banyak, ternyata atau rasa ujub, sebangga diri. Nah aku ini jadi kau menyampaikan yang aku sekolah di atas langit, langit sekolah kan terima orang juga. Tuhan nanti pandangan Tuhan itu adalah di dalam. Apabila hatinya baik, maka seluruh anggota badan baik. Bukannya Allah memandang di hati, jadi mengiklan Allah itu di hati aja kada beribadah, kada itu nggak salah paham. Apabila orang sudah hendak di hati, otomatis hati itu adalah istana, dan hati itu adalah raja. Seluruh anggota badan tubuh yang ada ini adalah rakyat daripada hati. Apabila rajanya baik, maka memerintah kepada anggota badan yang baik juga. Menurut Tuhan, kedua Allah pasti orang itu penyembahyang itu tidak. Arti penyembahyang itu bukan asal bayang tarus itu ada, namun sampai waktu bayang tarus itu kayak apa? Lapar pulang parut, bayang aja, beribadah aja. Enggak terparut arti penyembahyang itu sampai waktu jika gawe kada kawa sunatnya wajibnya paling gimana tuh? Nah, itu perbedaan syekh dengan ustad. Kalau ustad ini apa namanya tahu sampaikannya kalian memikirkan cara menyampaikan kan. Jadi dulu seorang menyampaikannya pada waktu menyampaikan doa di dalam hati ini ada penyakit kada. Apabila ada timbul penyakit takabur ujub dan lain sebagainya dari para raya. Nah tapi yang hanya ustadznya beda. Ustadznya kayak apa? Jadi hantu dalam ustadz parah. Ustadz
Kalau menyampaikan lah kayak apa acaranya, orang namanya dangan kesimpuh pada ulama. Kalau listriknya nih tegangan 100 watt kah bacangan disampaikannya atau selawi watt ya kah? Itu pelajarannya. Nah jadi seorang syekh tadi mengajari adab, dan apabila semakin lancar kontak semakin itu dua adabnya Allah bari lawan sikuru berpindah lawan ke jadi sikuru itu ujung-ujungnya kayak Rasul, kayak Nabi menjadi wasilah atau wasilah perantara Allahumma rabba hadhihi da'watil tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin alladhi wa'ata. Wasilah menjadi perantara baik si murid ini lawan Allah kata binando lawan Allah kata biing. Nah itu kata para ulama kayak tujuan jangan ada belajar lawan tapi orang-orang soleh kayak tujuh. Orang soleh bilang apabila kada belajar lawan tabiin dahulunya kayak tujuh. Tabiin nong belajar lawan sahabat. Lawan tabiin nong belajar lawan sahabat nong belajar lawan Rasulullah ini bilang Jibril nong belajar. Biasanya seorang kada man laisa lahu syai'un fa syaitan syai'u. Apabila kamu kada bisa guru aja sedikit tambah syaitan lah namanya jadi guru ikam. Walaupun ikam ahli ilmu luar. Apa yang kayak itu karena kita ini hidup atau dicipta oleh Allah. Nah karena manusia ini terdiri dari tiga di awal kita nih. Ada jasad. Nah, ikam belajar ilmu nang di luar walaupun ikam menguasai. Alatah tetapnya sejin ilmu hati kemana? Manusia itu kan terdiri tiga, ada jasad, ada hati, ada roh. Nah, guru luar ada, saya sekadar luar. Sedangkan Allah pandang kan memang ada dalam hati. Atau kalau bilang walaupun itu ahli. Itulah disebut seorang Syekh Ujar Imam Abul Madyan. Dahulu kala ada orang-orangnya bagaimana di India ini kan mayoritas agama Hindu, dan orang ini beragama Hindu-nya. Malahan ini pulang selain pada Hindu ini jadi Brahmana. Jangan kita tuh pendeta atau jadi ulamanya. Nah ulama cuma ini jadi ketujuh lawan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ketujuh. Sedangkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ini sudah lawas wafat lawas beratus tahun. Cuma mau ada orang haul atau ada haul Tuan Syekh diundang orang ini hakon ini ada ulang orang keselamatan bangun keselamatan itu di keselamatan itu orang bagaimana ke Tuan Syekh atau Qadir empatinya kendalinya agama Hindu tapi nya ketujuh atau cinta tadi. Lalu kayak itu juga biasanya sampai inya mati. Ini kan yang dibahas masalah cintanya, masalah ibadahnya kada dibahas ibadahnya tuh dulu. Cintanya aja mati laki-laki ini mati dikarenakan inya mati atau wafat si laki-lakinya. Maka orang Hindu ini kan wajib dibakar. Lalu karena ini mati agamanya Hindu bakar pakai kayu macam-macamnya kayunya ibakar jujur orang nyala habis kayunya habis jadi abu
Nah mati kadang apa-apa, ada apa-apa sedikit aja kadang ada rusak. Bingung bubuhan anunya, bubuhan anunya apa keluarganya, ada apa ini, dikarenakan dibakar karena bawah, lalu dilarutkan ke sungai. Ini sungai apa kalian tahu? Sungai apa? Mak? Sungai Gangga, sungai Nil lo mah, coba Mesir. Petambusan ke Jepang, Timur Tengah lawan Asia Timur. Jadi punya orang mati itu pada mencuculnya itu kalau di India tuh di sungai Gangga tuh diikat tuh penculan, pada cucul diakurakan sungai habunya nikah ke sungai. Makanya iwak di sana bergono lama-lama iwak di sana. Jadi lama-lama bang makan daging manusia. Pada kita sini kan malam, nah ada orang mati apa tuh kapal tinggalan itu banyak kematian. Iwak pada murahan, iwak pada murah karena jadi murah bah ada nama bahag menukar sekali membala kalau ada jadi citaan lah parutnya jadi citaan manusia lalu murah harga iwak mau pada toko tenung menukar. Lalu apa yang terjadi dibakar karena kawan apa karena uang, lalu solusinya dilarutakan di sungai Gangga tadi, lautakan orangnya. Lalu suatu malam ada aulia Allah yang berdiam di kota India. Inya bermimpi didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dalam mimpi. Lalu dia Tuan Syekh Abdul Qadir kawan wali mempegang di India tadi bandar sini kayaknya berkata-kata tadi, wahai si fulan, itu mayatnya si A kemarin dibakar orang ada 4, itu sekarang dilautkan orang di laut Gangga. Nah, ambil ikan mayat itu, imbai itu ikan mandi, ikan kapanik, lalu kuburlah secara aturan Islam. Jadi ketakutnya soalnya kenapa wahai Tuhan presiden inya sudah berislam di hadapan aku sudah berislam, aku nama Islam makanya dan inya berislam di hadapanku, cuma aku nang tahu inya berislam. Buktinya itu sendiri dijujur kadang mampat barakat lawan si dia tadi. Lalu diambil mandi di kubur. Nah tugasnya tak lawan si Syekh tadi. Padahal Tuan Syekhnya langsung nama nanti juga nang diurusnya bilang orang yang sudah nanti nama jadi perantara orang hidup perantara. Arti Tuan Abdul Syekh atau Syekh tadi ya kita. Syekh ini orang paling kuyup bang. Bah di mana duduk keingatan ini. Namanya yang belajar 10 tuh ingat. Bawirin banyak 11 tuh ingat di mana sih duduk. Pamannya bawirin biasanya di maghrib sampai isya. Yang letak atau habis subuh, sholat subuh. Lalu kan ada waktu santai jam 9 dan 10 sampai duduk sampai berapa itu timbul ingatan si guru tuh pasti kada lepas dari nama saya itu tadi. Jadi dibawa oleh si guru, bawirin si gurunya betong bawirin doakan sedih. Di luar pada suara tadi. Seorang malam guring sedih kadang bebasnya.
doa, seorang ada berdoa sih mendoakan itu untungnya. Seorang siapa mendoakan sudah. Ibarat ilmu pelajari tentang ibarat doa didoakan kata tanpa seorang tahu walaupun sesehnya wafat sudah wafat umpama nah masih hidup jadi mendoakan bagi yang sudah wafat. Maka inilah salah satu daripada sifat dan tiada disyaratkan itu bahwa adalah alim pada sekalian ilmu dan tiada berdiri atas sekalian keadaan. Tetap syaratnya itu bahwa ada ia alim pada yang engkau tuntut akan dia seperti yang engkau tuntut sejahtera daripada bid'ah dan hawa nafsu. Pakai kata ikam belajar itu sudah tahun saya itu gunanya gasan siapa? Ikam supaya ikam sejahtera ada sejahtera itu mun ba'amal tanah ilmu luarnya jujur dulu. Contoh kayak ini nah, ikam kendaraan lalu di antara kendaraan ini ada kurang syarat SIM kah tertinggal atau spion kah atau lampu liting kah nanti sebelah melihat boleh sih takutan ada sejahtera kalau tak rasa was-was jadinya ba'amal aja nak kelihatan mata nih rasa was-was bujur juga sujud kuning bujur juga ruku kuning bujur juga bacaan kuning bujur juga ibadah kuning kayak itu lah. Apabila berguru beda lah ikam belajar contoh belajar baca Quran gurunya kalau belajar ya mempraktikkan namanya sudah guru mempraktikkan itu seorang menuruti dan setelah seorang menuruti lawas menuruti itu karena seorang pulang membacanya di hadapan si guru ini banyak kali menakur jujur aja berarti sejahtera kalau kan guru kalau tuh anunya menjadi wasitnya tuh bukannya Tuhan tuh sengkena yang lawan gurunya aja bujur kata ya si guru kan bacaan kayak ini lagi kamu kayaknya lagi bujuri nyekop ikam kopnya kanuma bukan kap halusnya kop pada waktu belajar kita pada waktu membaca kan jangan juga holokop yang juga bilang Allah nggak betuntungnya baca supaya guru kata mon seorang sekadar seorang anaknya rasa seorang antara ni rukun kuni bujur kata sujud kuni bujur kata mon guru tahunya tabur buru apa kenapa kan sujud tangannya nang kayak balipat apa bawah nang kayak kucing atau nang kayak anjing bado anjing bang baca Arab rukuk atau sujud tadi tangan seorang nang kayak anjing kayak itu nah rata ininya kesampuka lantai berburu tuh tak buru-burunya kan pegang kayak itu berarti kada berburu bahwa buru tuh kan pulang bahwa buru juga kada beres lagi kan belum beres lagi seorang lemah malakan kan hanya dalam seorang sembahyang di gurunya salah tahu nanti kada jadi selain daripada praktek seorang mengamalkan seorang pulang kan ada dapat sedikit bujur kada nana kayak orang belajar menghafal Quran karena kan pada waktu menghafal baca kalau tak hafal kan kalau menyetor lawan sigo ketahuan kalau menyetor guru dan marah guru ini anu idgamnya kalau lebih masuk ketahuan kalau tak guru pemain sudah sehabis mungkin sudah nyangka itu cuma ya ada asal ada ingu-ingunya barang sudah ketuaan baca sunat dan layat
pengkor ladiknya nyontek sontiknya memang pengkor berbuatnya deh kalau itu bahaya itu kan ini mandak tangan pada waktu rukuk ini pada waktu sujud kayak ini mandak tangan telapak tangan ini mandaknya pulang mempas antara ujung jari lawan bahu kata guru yang praktikkan dulu kalau seorang melihatnya hanya seorang mempraktikkan di rumah karena hanya praktik di hadapan si guru ini ilmu jahil boleh kita boleh sistem praktek ini masalahnya kelihatan mata bukan praktik karena ada tahu bujur katanya lalu apabila ikam nangka itu maka sejahtera daripada bid'ah atau bawaan sejahtera daripada bid'ah dan sejahtera daripada hawa nafsu. Nah itu hanya tadi kan ilmu luar, batin wudu, sembahyang, zakat, menimbang zakat, umpama atau menakal baras, umpama wudu, bayang, mengaji dan sebagainya. Itu hanya sejahtera apabila engkau ada berisiko PC aja. Akhirnya guru juga mengalih benar. Sejahtera daripada bid'ah. Bid'ah itu ya tadi kan. Seorang mengulang-ulang orang belajar nggak tahu ada seorang kayaknya rokok kayak ini sujud kayak itu ketahuan. Nah itu seorang nama ulang kenapa jadi ulang karena seorang belajar. Sedangkan Rasulullah menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Ya, jadi Nabi maksudnya kan belajar. Sejahtera daripada bid'ah ini ya ilmu luar tadi kayak baca Quran. Yang ada guru lalu asalnya punya kopli ulangkap, punya dodol sok, lalu bid'ah jadinya dia ada seorang sama ada. Punya guru itu ada aturan. Apa aturan kelak? Kenapa? Jadi guru bacanya kayak ini. Berarti si guru ini bahari belajar juga. Seorang ada guru sama hendak kayak tahan sakat hendak. Ini hanya ilmu nang dilo. Baru lagi nanti dalam sejahtera daripada hawa nafsu ulang guru dalam ulang dicari anggaran apabila sudah wujud luarnya tadi guru dalam ulang harta sembahyang ulang dalam hati ini apa nanti jaga guru ulang entah itu si guru jika mau bila sembahyang atau kalau beribadah kalau boleh ada timbul di situ sifat ini dijaga benar tak udah si guru nggak ada berguru sekadar luar aja pulang kalau dalam hati ini beribadah apa seseorang masih untung tuh karena pulang rasa seseorang mau melihat orang kada beribadah seorang beribadah merasa lebih baik pada yang kada beribadah atau seorang takabur ada aku ini jadi sembahyang aku kayak ini aku belajar kalau ada yang merasa situ salah juga kalau guru salah juga jadi guru tadi itu menyelamatkan daripada bencana atau bid'ah nang di luar atau ibadah luar dan guru itu belum menyelamatkan daripada ibadah awak ibadah dan hati supaya jangan timbul penyakit kalau tak orang baik belajar ilmu hati ini kan wajib diketahui 4 ada to'at jahir ada to'at batin ada maksiat syahir ada maksiat batin 4 saja 4 ini terbagi kepada 12 bab wajib yang harus ada yang harus berandak di dalam hati harus berandak dalam hati. Bab pertama taubat
Bab yang kedua kena macam kita taubat, istiqomah, syukur, sabar, husnuzon dan lain sebagainya. Itu yang dianggap di dalam hal itu yang berburu walaupun luarnya jujur, jujur atau luarnya tapi dalamnya belum. Apa berbulunya kadang berburu walaupun beribadah di bujur, berburu beribadah luar tapi dalamnya belum ada. Lalu pada waktu bayangnya bujur tapi hatinya atau pada waktu beramal hatinya bisi bulu hati kedada. Lalu ibarat orang pekandaraan tuh pekandaraan buru itu sama seperti rambo lalu lintas hijau terus abang stop kuning hati-hati para hati kuning ini para habang sudah ada nama pelajari, ada nama memadai seorang bisa guru luar dan dalam ada lalu seorang menyanto man laisa lahu syai'un fasyaitanu syai'un. Apabila kamu ada misi guru jadi maka syaitan guru kamu, apabila syaitan guru kamu maka kamu jadi saya jadi Tuh guru tadi belajar nanti dari gurunya ini. Sini aku belajar sembahyang, di sini aku belajar wudu, lalu guru ini belajar wudu, belajar sembahyang, belajar apa? Atau komplit akan di situ yang belajar sembahyang, belajar wudu, belajar mengaji di sini, baca Quran di sini, Quran 10 saat belajar puasa kayak apa? Untuk orang belajar rukun-rukunnya, belajar apanya, belajar nanti. Seorang jual yang belajar. Dan jikalau engkau dapat orang yang sifatnya demikian itu, maka ini ikamnya mencari guru. Lalu engkau mendapat atau pada guru itu terdapat sifat-sifat tadi, sifat-sifat tadi sifat-sifat tadi itu apa? Pada waktu hadirmu, jadi pada waktu gaibmu mendoakan, dan ikam pun juga situ belajar ilmu luar, kadang-kadang di situ belajar ilmu luar cari lain, ilmu hati cari ilmu hati ambil dan yang lain atau ilmu luar mengambil di lain, ilmu hati belum belajar. Karena kalau belajar itu hati kamu tuh wajib belajar dari gurunya. Jangan jasad aja belajar sama baik kita nih. Jangan jasad aja makannya. Kalau makanan jasad ini ya nasi, minumannya banyak, nasi ini macam-macam, nasi kepuli, nasi ini, nasi semen, ya juga. Minumannya pulang sirup macam-macam. Itu makanan dulu, makanan jahir bata. Makanan hati, makanan batin kan ya kayak baca Quran supaya hati tenang, berzikir, baca selawat dan lain sebagainya. Makanan aja itu nama jadi hati mau siapa? Sudah cari guru pun cari pulang guru nanti supaya hati kamu jujur. Apabila kadang maka di bidang hati ikan berdosa harus ilmu fardu ain ini kan 3. Satu ilmu fikih. Fikih ini nama atur ibadah hikam dari ujung rambut sampai ujung batis, ujung kuku selama 24 jam dari hikam bangun sampai hikam kuring sampai bangun dari hikam lahir sampai hikam nanti ilmu fikih matur jadi gurunya nanti Mbak sudah muncul sambil belum cari ilmu guru nanti guru ilmu hati ini bilang ini termasuk ilmu yang fardu ain kedua adalah ilmu hati. Kita ini hidup bukan cuma jasad ada, hati ada, roh ada. Tiga yang ada di awal ini tiga nama, 3
tiga ilmu, tiga guru. Cari dan dituntut sampai ilmu hati, cari gurunya namanya cari ilmu hati ini kan nanti bacakan gurunya kita apa suruh habis oleh si guru oleh si pengarang kita karena dalam hati kayak ini nyawa cari gurunya nanti pada mau pang kayaknya mau makan juga atau nyawa mencari duit mau pang yang dalam rumah duit datang nak makan namanya masak ada sekadar apa siap saji jangan awal cari guru guru bilang di situ oh ini belajar ilmu hati belajar duduk di situ supaya hati seorang jujur lalu kadang guru hati ini pulang menjelaskan bahwasanya maksiat jahir ini maksiat batin kayak ini apa nanti taat jahir, taat batinnya nak kayak ini kayak hati nak kayak ini itu guru kan ajar kita cari dulu gurunya di fardu ain dan tiganya ilmu fikih fardu ain ini nama atur gawian benang tubuh tiga atau ibadah yang di luar guru di situ wajib itu fardu ain berita kepada menuntut berdosa selama kalian menuntut berdosa ilmu luar ini ya termasuk yang ayat itu rukun selama itu tadi. Belajar belum, itu fardu ain kedua adalah ilmu hati. Di fardu ain apabila kalian tuntut berdosa, seumuran berdosa, selama kalian menuntut, apabila menuntut maka gugurlah dosa dah. Jadi apabila kalian tuntut dosa, wajib tahu ada berapa ciri orang belajar itu belum ketahuan. Yang tahu pasti tahu, para jadi tahu karena belajar ilmu hati menjadi guru. Kitabnya ada ini maksiat batin seperti ini bab ini bacakan gurunya itu kok hubungannya. Ketiga ilmu fardu ain yang wajib dituntut nama mengenai roh hikam ini nanti makan ini tiga kalau makanan apa jasa nasi lawan banyu makanan hati bacaan atau bacaan tadi makan hati, zikir, Quran, salawat, istighfar, makanan hati, makanan bangkat, ujar Al-Quran juga ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apabila engkau ingat nama Tuhan, maka hati engkau menjadi tanah. Makanan hati ini supaya tanah pun hati kada tanah, kalau tak hati kada tenang berarti balisa sama kayak orang dalam neraka. Apabila damainya, apabila nyamannya hati. Yang ketiga wajib dan dituntut adalah ilmu i'tiqad, mengatur roh di situ. Berguru pulang ini tiga ilmu, ketiga-tiganya wajib. Itulah manusia. Kalau fikih kedudukannya atau ilmu luar kedudukannya dari ujung kaki sampai pinggang, dari pinggang sampai dada ilmu hati namatur, dari dada sampai ke ujung rambut ilmu tauhid nama itulah manusia. Tertinggal sebuting jadi hantu, tertinggal tauhid namanya besi aja ilmu fikih aja fikih besi ilmu hati ada ternyata tauhid tertinggal hati tertinggal ini bukannya sekadar belajar tapi ma'amalakan belajar aja mana nama amalakan tahu tauhidnya amalakan bukan kalau sekadar belajar berarti anak-anak belajar aja diamalkan tertinggal tauhid. Ilmu hati ada, ilmu fikih belajar juga sampai diamalkan, tinggal kepala. Jadi apa tuh? Tujuan lah kepala. Tinggal ilmu hati, dikuyang, batisnya ada, kepalanya ada. Bawah kan ada, atau pulang berburu ilmu luar kan ada, belajar supaya ada guru, wudu ada guru, puasa ada guru. Baca Quran warga guru kan batis pulang
kada becak tanah jadi hantu yo. Nangaran manusia ini babates, babarot, bagapa, pala itu manusia. Jadi tiga-tiganya itu wajib dicari gurunya, dicari aja. Karena jadi dicarinya ya oleh juga. Sewaktu jangan umur 100 tahun dan nyawa 100 tahun selama 100 tahun ada nyawa tuntut. Itu juga dong besar. Ilmu pikir bujur, ilmu hati kan bujur. Dosa apa? Dosanya. Jadi sambil dijajari bila dengar di mana orang belajar ilmu hati, duduk di situ. Apa kitabnya, duduk di situ. Apabila ada itu tadi lawan si guru, maka ikam syarat wajib. Jikalau engkau dapati akan orang nambah sifat dengan demikian itu syarat di atas tadi sertanya, maka ikam disuruh dengan di situ tadi 6 perkara. Pertama, berkekalan tabiatmu atas muapakah pada barang sahih dan barang enam kada kelihatan daripada tiada mentakwilkan bagi suruhannya. Contoh ikan dengan syarat dulu kayak ini ya, syaratnya ada dulu. Syaratnya dulu ikan bujur kata tiga ini ilmu bujur paling buyuh bujur itu kayak ini paling buyuh bujur ikan belajar dan ikan menguasai walaupun ada apa bujur belajar. Paman kayak orang sembahyang, kalau ikan dasar bujur belajar sembahyang pasti kan apa? Ada berapa aja 13 orang itu balik-balik menerangkan ada berapa? Berarti belah pokoknya berapa? Ada tahu aja jumlahnya berapa? Berarti kan tahuan gak ada belah. Bawa dulu bang ada berapa juga? Sekian aja. Kita balik-balik bujur dua entah. Berarti bakas belah ini ada dalam luar belum belakang ilmu hati. Seorang kada tahu maksiat batin atau maksiat ada berapa? Ketahuan pulang ada berapa? Betul pulang tauhid pulang belajar tapi kada kawan kada tahu akan hafal Allah bersifatnya kada tahu kada omah malakan 3 kali kebiasaan tiga kali kebiasaan maka ketiganya ikut tutup dulu sempurnakan 3 itu dahulu bila kada sempurna malaikat ikan menjual nama ngalih apabila ikan sudah bujur nang 3 bujur nanti bujur di belajar gitu lah belajar yang kadang juga kadang belajar kadang jual itu lalunya sudah ada nambangan lagi belajar pikir belajarnya dari bodoh sampai mengaji Quran belajar tapi ilmu hati kan guru belajar. Artinya itu kadang mencari guru masalah kurang menjelaskan ilmu hati kada berguru nah dosa di situ karena dosanya hatinya karena dosa di ilmu hati. Apabila 3-tiganya nyawa belajar ilmu hati belajar ke gurunya belajar lalu ikam hendak mencari seorang murabi pun syarat mencari seorang murabi syaratnya jadi dirangkai di atas jadi apabila hadirmu ikam di bawah apabila baiknya ikam didoakan dan bedanya syekh lawan ustad ya tadi kalau ustadnya asal pandai walaupun ada bedakan bujur cuma terkadang ini pada waktu pandai ini kan yang kadang memikirkan kalau syekh itu berpikir apa kata-kata tuh berpikir 1000 kali mestinya pada waktu menyambat ini nah pada waktu menyebut atau melakukan kata-kata timbul di dalam hati ada sifat akan atau ada sifat ujub atau sum'ah namanya tadakarannya tahu ya nah, kalau ustaz kita hanya sesambat ustaznya ya bapak dihantu banyak kalau seorang syekh ada
dipikirkan secara ilmu hati. Bahkan hati seorang hebat, hati orang hebat. Lalu ikam hendak mencari seorang syekh. Tapi syekh ini tadi ini ikam cari, inya mempunyai sifat yang kayak di atas dan melajari adab, melajari ikhlas, ada melajari dunia di situ. Kalau ini si guru sedekah itu terbit kita. Gurunya yang kelaparan, lagi sedekah anak muridnya, gurunya yang manjakan masih baru di situ, muridnya rampok tuh ya. Mbak ya Mbak, masa nakak itu paham ya berarti mbak kalian. Ya kada disuruh dengan anak-anaknya bisa ini gawe. Itu kalau tak, ya, saking gerak saking kosong makan tong, saking kosong makan, tong. Sedekah, yang berjakat, sedekah itu deh. Aku yang gawe, nak bertanya ya, juga biar. Papanas ke daun, papaluan ke daun gitu. Sedangkan disuruh ceramah, nafsu aja nanti timbul. Mbak, nyampaikan ayat-ayat hati, tapi dalam hati ini timbul nanti. Maka itu tujuannya jangan sampai gitu. Ya, tiba bukan aku buat sehat adalah mau maka itu orang pikir bukan masalah duitnya, masalahnya nih seorang di hadapan Tuhan kayak apa? Tuhan itu selalu melihat seorang nang jahil maupun nang ada kalihat dan seorang menyampaikan dalam hati ada satu titik sifat takabur. Hubungannya ini pasti kada mau sudah menyampaikan. Pada waktu menyampaikan ada sifat takabur dalam hatinya, ada akhirnya beda Ustaz. Aku disuruh, pas menakut juga. Jadi kantong kosong kan, nyaman kada mencari. Itu ngarannya jadi orang alim gak ditanggung. Tanggung itu toko kosong nyaring bunyi. Nah toko kosong itu catuk terus nah kosong apa bilang dong bunyi nah itu ketahuan kosong lah dia ucapnya kan hati kosong itu menjadi catuk bunyi pelan hati bunyi ini ya ucap kenapa sedang nah punya orang tahu lawan Allah Ta'ala karena kalau kekasih hati namanya ya kada disuarakan ya Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Ada mungkin sedikit, kada mungkin Allah Ta'ala kada bersifat qudrat maha kuasa. Ini sifat wajib bagi Tuhan. Baru sifat harus. Nah yang ketahui saja sekadar belajar dan nyata belum makan, apalagi mau hati belum nyata. Wanilah bubuan syekh ni kada wani diskusi. Buan syekh ni kada tiganya pun orang. Ada seorang belajar lalu ada orang sudah belajar orang menguasai. Saya berpikir belajar orang sudah menguasai pulang minta ilmu hati pulang belajar menguasai. Jadi apa-apa kan kada waninya lo berpikir dulu. Nah, kenapa ibadahnya berpikir juga. Berjalan pada waktu ibadah timbul penyakit hati. Contoh guru saling ma'ruf selama di Makkah 14 tahun sini beribadah bapak sambil mengaji toh mengaji kadang berjual rupiah kadang atau jadi turis toh kadang mengaji menuntut ilmu tanah suci pulang 14 tahun ibadah. Satu kali beribadah yang sunat sama 1000 rakaat di masjid lah. Lain, apalagi pulang beribadahnya berhadapan lawan Baitullah pulang. Melihat langsung dijamin mata angkat roh, rusak dan sebagainya. Nah, boleh ke kampung, timbul pengunci rumah lawang aja lagi. Kunci lawang, siapa sih makasih itu juga sidin pakun kunci 14 tahun juga. Ketakonnya apa pian guru?
Karena di sini aku selama di Mekah lebih khusyuk. Ada kita kadang karena keharaminya jadi cari nama-nama kalau khusyuk itu kan hanya sekadar ilmu hal, belum lagi ingatannya lawan Tuhan, ilmu tahu, ibadah luarnya ilmu umpama orang sembahyang, awak sembahyang, atau awak wudu, hatinya menjaga supaya jangan ada penyakit timbul. Setelah hatinya menjaga, lalu ingatannya pulang, ingatan maka tauhid, apa dibantu orang. Kan kita ini itu bang, tiga-tiganya itu ilmu wajib dituntut tadi, wajib dituntut, ada tuntut dosa. Aku aja beribadah rasa aku terus saja, aku beribadah atau ada beribadah seorang yang kalau dalam hati ini rasa baik pada orang, nah berarti semua berdosa dalam hal. Nanti pas orang beribadah orang kadang timbul dalam hati. Baik seorang pada nak beribadah, nah hati-hati seorang ingat tentang kalau buat saya ini tentunya apa aja berarti nak lagi mengajar beribadah dan sebagainya pikir orang. Apabila kamu sudah tahu kalau nanti ilmu ini pernah belajar, tapi kamu mencari seorang guru lagi, maka carilah guru itu dengan syarat-syarat seperti di atas tadi. Apabila ikam ada bertamu lawan syekh atau guru yang sifat-sifatnya sama lawan sifat-sifat yang di atas tadi, maka kewajiban ikam lawan si guru itu ada enam macam. Apabila ikam menuntut di situ maksudnya ada 6 macam. Ada 6 perkara. Pertama, berkekalan tabiatmu itu atas semua bakahnya. Artinya kayaknya umpatnya kayak sidin. Tahu tak? Ujar Rasulullah, ujar Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Betul kan? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu umpati aku. Apabila kamu berdua punya Nabi, maka Allah cinta kita. Saja. Mau nikam umpati Allah nikam pada kawan. Melihat kedada pada kawan, melihat marasa pada kawan. Mengandak. Itu jadi cukup bilang aku aja. Rasulullah umpati aku kayak aku. Insya Allah kita disayangi Tuhan juga. Lalu sedikit banyak nama nuruti sigo, sedikit banyaknya mau pada tabiat, hanya berkekalan tabiatmu atas semua apakah ya, saking cinta, ubiah sama, yang menyamai baju sama, menyamai hanya sedikit kalau baju nang ini serang itu juga modelnya itu. Tapi itu ada patokan. Mau itu patokan pasti ada duit. Kan gitu kalau tak. Cuma iya tadi. Paling kuyukan orang membaca ini sampai itu juga itu aja. Mengkakalkan tabiatmu akan sifatnya dan tiada kalau maka inilah salah satu daripada sifat yang tiada pada berdasar pada alim, pada orang alim. Dan jika engkau mendapat kata-kata itu, maka perkara pertama jika mengakali tabiatmu atas semua apakah lawan sisih tadi pada barang yang kelihatan mata ataupun barang yang kada kelihatan mata. Mama sepuluh atau tujuh baca ini, langsung sedikit banyak kan itu juga sedikit banyaknya pada zahirnya dan pada hatinya. Antara kelihatan mata umpama sidin pun ada melihat apa sidin pun ada sidin toh umpama melihat apakah umpama mata sidin toh melihat apakah untuk sidin pada suara mana ada suara maka itu juga suara mata sidin yang ngelingas tapi untuk sidin kada ada apa kan berarti sidin tuh dalam hati sidin tuh mungkin
ada sesuatu seorang kayak tujuan sedikit banyak. Nah itu kewajiban apabila kamu mencari guru kan, apabila dengan syarat jika ilmu yang wajib dulu kamu puasai. Dan pada barang manggai dan pada waktu dan pada barang yang tersembunyi daripada tiada antakwil bagi suruhannya. Atau seumpamanya ada perintah yang kelihatan atau mengkata ini apabila ikan babu, tapi ikan babu dari syaratnya dulu ikan harus menguasai, harus belajar dan tahu dan menguasai tiga ilmu dulu. Tiga ilmu dulu tahu. Arti menguasai ini pertama belajar, kita menguasai. Contoh orang menguasai ini kayaknya kan belajar umpamanya untuk bayang. Lalu pada waktu belajar ini kan tuh hanya belajar guru menerangkan ya guru dalam sembahyang ini terbagi 3 rukun. Ada rukun ini ke buku juga. Jadi seorang ini kalau mendengar melihat tulisannya guru ada cerita si guru di buku itu apa tulisan bayang itu terdiri dari 3 rukun. Rukunnya 1 rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Kalau lagi sunatnya ada sunat ada sunat ini macam-macam. Sama bukunya juga guru yang belajar sendiri melajari, sendiri menerangkan, yang bukunya melihatnya tak dan yang mendengar suaranya. Nah boleh kumahnya yang mutarahi pula sampai yang hafal juga nanti. Nah itu menguasai ngarannya. Belajar ilmu hati, buktinya belajar dan menguasai, tahu rinciannya maksiat ini terbagi berapa. Sama bukunya toh, guru membaca bukunya, justru membaca bukunya, guru menerangkan, seorang mendengar, udah kena diulangi nanti, sampai seorang menguasai bahwasanya penyakit hati ini terbagi ada 4 tahun ini. Ada maksiat jahil ini contohnya ini menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga 7 anggota, dan maksiat batin, maksiat zahir dan maksiat batin apabila dalam hati ini ada ini. Tahunnya nah itu berarti belajar sudah dan menguasai walaupun kada huruf. Andakannya tanpa huruf, lawas tapi tanpa huruf, tapi pernah belajar masih kau jawabnya. Maksiat jahil, maksiat batin, toat jahil, toat batin tahunya. Karena belajar sekarang kau menjawab. Yang lainnya maksiat batin apa sekarang? Kadang tahu akunya, nah ketahuan benar. Sama kayak orang belajar ilmu tauhid dan menguasai. Kalau sekedar belajar, sekedar tahu aja nanti, tahu wajahnya baru menguasai. Nah orang menguasai ini tahu. Oh sifat 20 Allah wajib, ada 20 wajib, nah mustahil 20, nah mustahil wajib ini. Nah ini pengarangnya kita ngarang sifatnya wujud kita bapak mukhalafah kemun habis becakannya. Lawanannya pulang daripada ada ini nah mustahilnya. Nah 20 sifat ini wajibnya 20, mustahilnya 20, nah jaisnya pulang karena 10 ini pulang jais sebagai 10 1. Allah pada mengambil la tatrudu an mawjudihi akan khalqihi au adamihi. Allah pada mengambil hubungan lawan hamba daripada inya maulah si hamba manfaat atau mudarat dari si hamba itu jadi wajib tahu. Ini kan tahu nah berarti jadi 10 ini 50 kaid duduk ketahui itu pulang karena sifat 20 ini terbagi kepada 4 sifat. 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 pulang pada ma'ani, 4 ma'nawi yang wajib nanti. Nah itu menguasai ngarannya. Jadi menguasai itu dia ada pembukulan. Oke, kalau sekadar belajar masih membuka buku, kadang mau jauh membuka buku tapi pernah belajar. Nah itu beda. Nah kada belajar kalau dia angang. Belum lagi naik ke atas kita orang belajar daripada mengarifahnya. Nafsiyah masuk kepada mana, salbiyah pula masuk kepada apa, ma'ani pula masuk kepada apa, ma'nawiyah masuk kepada apa. Apabila kamu tahu dan menguasai sudah 3 nanti paling bagaimana 3 nanti. Lalu kamu hendak menambah ilmu lagi,
Carilah guru si guru itu mempunyai perangai seperti perangai di atas tadi mengajarkan akan ikhlas, atau mengajarkan akan adab, terus mengajarkan daripada amal yang kelihatan ataupun amal yang tersirat. Apabila ada, lalu kamu belajar di situ. Apabila kamu belajar di situ, kewajiban kamu pulang. Nang wajib bagi kamu ada 6 perkara. Salah satunya tadi, nah 6 ini adalah jika mengakali lah. Nah salah satunya mengakali, tapi mau atas mau apakah mau buat digawinnya, nah itu aja. Gawin si guru kalau kau banyak sedikit pada barang yang kelihatan mata, nanti gawi sedikit apa nanti diperbuat sedikit, atau gawian yang ada di hati sedikit. Terus yang satu lagi sifat demikian itu, dan daripada yang tersembunyi daripada tiada mentakwil dan ikam yang sakala kali pula mentakwilkan bagi suruhannya. Mentakwil ini model gurunong neta guru hati bergurunong aja kan boleh apalagi kita suap boleh kan. Kenapa? Karena si guru itu diandaki pandangan langsung, Allah langsung memandang lawan si guru. Dan si guru ini pula melewati hati si guru tadi dipandang oleh Allah. Allah memandang lawan si guru melalui hati si guru. Si guru ini dengan hatinya, dengan pandangan Allah nambah ada di hati, si guru ini tahu lawan sholat, melihat lawan sholat, tapi pura-pura ada maling, pura-pura ada tak. Jadi apabila kamu takwil, maka naikkan lawan, naikkan takwil bukan si guru, tapi Allah ini teman. Jika melawan Allah kan mana? Seorang diulang Tuhan dilawannya, makanya jangan kita mengtakwil akan kesuruhan. Ada untungan mengkurunum tapi hati, betah malaman sedihnya menyuruh mutik nior, boleh. Sama nak kamu sembahyang tak? Ada boleh pikiran macam nanti ingat memang sembahyang ini kan tergantung ilmu, menung sekadar pikir, ya bacaan, kalau gawin nanti katakan pikir warah. Kalau orang lawan hatinya sembahyang, yang dihadiahkan gawin luar, hatinya dia bilang pada waktu sembahyang dijaganya jangan sampai timbul maksiat hati nanti timbul orang yang bertauhid bilang baginya bertambah, luarnya ibadah ilmu jahilnya dari pikirnya, hatinya sambil menjaga jangan sampai timbul penyakit. Ingatannya selalu lawan bantuan Allah. 3 ampun orang ingatan, 3 alam orang basic. Seorang alam sama tinggalnya hati belum ada. Lalu sudah jangan ikaman takwil, karena si guru ini lebih tahu takwil. Ada juga pula gawian maksi. Al-Quran aja itu malah patuhilah akan orang tuamu selama orang tuamu itu memberikan perintah, selama perintah itu kadang membawa kepada kemaksiatan. Kenapanya hujan bebuan ahli kita ada ahli. Nah bebuan ahli itu betapa tukang Nabi Haidir menggawi sesuatu yang di luar itu kurang tingkat tinggi, soal tingkat mana? Nabi Haidir itu mencontohkan lawan bebuan arif lah, mencontohkan lawan kurang hawas seorang mana hawasnya? Jika ada hawas, anak bapakan hawas. Syaratnya ilmu hati dituntut. Apabila ikam kau menuntut ilmu hati dan menguasai ilmu hati, maka hati ikam bamata sudah. Beisima hawas sudah. Kalau hawas itu lawan tauhidnya belum main orang. Mencontoh Nabi Haidir itu mencontohkan hawas. Artinya
Jangan suara. Enggak ada suara betul-betul. Musa, alim nih. Musa ini alim bon. Nabi dan Rasul itu sudah. Disuruh Tuhan belajar lawan yang berbakat Nabi. Kurang apa Musanya? Bang, sedikit menerima wahyu bisi kitab seorang. Kita bawa baju. Musa, anukah sertifikat tanah kan? Wah, ini banyak sertifikat. Julung baju lu buatnya ada baju. Kalau Jabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Taurat, Nabi Musa. Ngumpet juga bapak Musanya dulu deh. Ada orang juga, jangan Musa kan dulu bisa dapat Jabur juga. Ini Jabur. Nanti diajarin Nabi Khidir ini kan Nabi orang tingkat dewa sudah hebat dahulu. Belajar lawan Nabi Khidir ini orang sudah hebat. Nabi Musa muridnya adalah orang jabat dan sampai-sampai mau diiti secara jahir gawe sini itu masih akan bunuh saja kapal sing baikan tungkih saja. Secara ilmu luar banget, ilmu bikin hancur barang orang, haram hukumnya barang orang kapal. Oke pulang, laut pulang banyak dosanya. Mana menghancur kapal orang, mana merusak kapal orang, mana membawa mudarat kepada orang banyak pulang berapa dosanya. Jangan hitungan dosa hibak antara bumi dan langit dan tanah. Seolah-olah masih. Padahal Nabi Musa mengajari Nabi Khidir mengajari Nabi Musa supaya belajar ilmu hati. Jangan langsung bawang, jangan langsung hati bergerak apalah kita suara. Nah itu kurang belajar ilmu hati. Cukup dan berkat dulu dari usaha kita. Ibu bapak seluruh keluarga kita yang Allah mudah hidup iman nanti berpestaiman dan mudah lagi hajat-hajat kita dunia akhirat dengan Allah dan mudah lagi di akhirat nanti dikabul bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu berdoa akhiratin nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghna fid din wa la baghna fid din wa baghna fid din wa Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta min shamsika abada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lahatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.